Bismillahirrahmanirrahim. Bagi tayamum. Utaibam terang tayamum. Ya tayamum sapa al-muqtisu wong sing hadas wal junub bulan wong junub. Ya asbabun krana pira-pira sebab. Orang boleh tayamum ada sekian sebab. Baik tayamum untuk menghilangkan hadas cilik disebut muqtis, atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar disebut napa junub. Ahadiyah di salah sini asbabut tayamum faktul ma'i ora ono banyu. Pain taya kona mengkalamun yakin sopa al-musafir wong sing lunga fakdahu ing kesepen banyu tayamam mengko tayamum sopa wong bila tolapin kan tanpa golek-golek banyu. Kalau dia yakin sekali enggak ada air ya sudah tayamum saja, enggak usah golek-golek banyu karuan ra ono. Misalnya kados teng padang pasir kan sejauh mata melihat hanya ada pasir kan enggak ada gunanya itu melaku ngalor ngidul karena hanya membuang energi ya sudah tayamum saja. Tapi wa intawahama lamun nyangka sapa wong hu ing mak tolak ba mengko golek sapa wong hu ing mak. Kalau dia ada asumsi, ada khayalan atau ada zon, ada air ya nyari-nyari dulu. Misalnya kasus di Indonesia, kowe ning dhuwur hutan, terus ning kono ora ana sumur, ora ana apa-apa, tapi potensi misalnya ning isore wit iku iso wae ana cekungan air. Nah, itu jenenge tawahaman, apa? Tawahaman. Karena kalau Indonesia kan mungkin sekali tuh, misalnya di hutan, sekeliling Anda enggak ada air. Sono grubul-grubul kan potensi ada air. Kala kamu golek sapa wong ing air min rahli saking kendaraane wong warufqati lan kancane wong wa nadzuri hawalihi utawa nadzura lan ningali sapa wong hawalihi ing sekelilinge wong. Ingkana mun ana sapa wong bimustawin ana ing daerah sing datar. Kaya ini saja mengkan butuh sapa wong ila cara jujur maring ngalor ngidul ya taros data mengko ngalor ngidul sapa wong utawa ngidul sapa wong bolak-balik qadra nadzuri ing kadar sepenglihatane man. Ya kok ing Indonesia misalnya ning hutan sekeliling Anda enggak ada. Ya, tapi nek kono ono grumbul-grumbul, jajal parani, paham ya? Ono cekungan, jajal parani karena cekungan itu potensi ada air. Nah, wis go goleki fa ilm yajid mongko lamun ora metu sapa wong tayamum mongko tayamum sapa wong. Kalau maka sak mongko lamun tengok-tengok sapa wong mau diaku ing panggonane wong falasahu mongko tesase wujud tolabi wajibin golek lima mari perkara ya trau kang anyar teko koma. Jadi misalnya setelah kamu di situ benar-benar enggak ada air, cari-cari enggak ada air. Lalu setelah asar, kamu masih di tempat yang sama. Itu cara musonef tetap dikon golek-golek meneh. Meskipun di tempat yang sama. Iso wae ana perkembangan baru. Napa? Iso wae ana perkembangan baru. Jadi misalnya kayak gini, ya mungkin to nek Indonesia mungkin. Nek teng Arab ora mungkin. Ini contoh ning Indonesia. Misalnya gini. Saya di tengah hutan pas panas-panas gugur. Itu enggak ada air. Terus ikhtiar ngalor ngidul enggak ada, maka saya tayamum. Apa? Tayamum. Tapi ketika asar itu ada kemungkinan orang pulang dari pabrik atau pulang dari hutan atau pulang dari apa ke sore. Itu kan ada potensi perkembangan. Nah, soalnya orang liwat gawe napa? Jadi nanti kalau asar ya tetap tolak lagi, jangan-jangan ada orang liwat jenis rufqah atau ada kafilah liwat gawe sore kan potensi ada. Intinya selama potensi itu ada, maka wajib tolak lagi meskipun kita di tempat yang sama. Ujina apa? Kalau makasa mau diahu, fal asoh, wujud tolabi mergo 5 ayat trok. Apa? Isawai ono hal yang apa? Baru. Toro'ah mana apa? Hal sing apa? Anyar teko. Cara bahasa Indonesia ini hal yang baru. Kalau alimah mengkalamun ngerti sapa wong maan ing banyu ya silu ingkang iso tumeka ing mak sapa al-musafiru musafir hajati karena hajati musafir. Ya wajib mengko wajib pokok du nejo iku mak ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong dororo nafsin ing madarat ning awake au malin to ing donyane. Jadi misalnya kamu di tengah hutan terus dengar-dengar gemericik air jauh, ya kamu harus ke sana karena jelas ada air. Asal kamu tidak takut misalnya kono ono macan atau takut nak barang mbok tinggal dicolong orang. Jadi kalau jelas ada air wajib qasdu apa? Wajib qasdu. Asal dia tidak takut dororo nafsin au malik. Sehingga namun ana apa mak faqo dalika sak dhuwure kabeh tayamum kok tayamum sapa wong. Titik. Saiki walau tayakona lamun yakin sapa wong ku ing mak, isa yakin tapi akhir waktu ing akhir waktu. Panti daruhu monggo ngenteni anane banyu afdalu wa. Tapi tidak wajib. Tapi sebaiknya menunggu. Ya mau misalnya setengah siji apabila sholat zuhur ning alas gak ono banyu. Tapi aku yakin nak kancaku setengah telu teko, berarti ada air nunggu akhir waktu. Karena kancaku itu janjian pe teko nggawa banyu. Berarti kan kalau saya tayamum dapat fadilahnya sholat awal waktu. Tapi ya kalau akhir waktu dapat fadilah sholatnya pakai air. Itu jenis fadilah dulu. Aldon atau mau nyangka sapa wong ing anane mak.
akhiral waktu hu ing wujudal ma akhiral waktu ya fata jiru tayamum mongko tenya peno tayamum abdul le utama fil adari menurut kau sing ada. Tadi kan diminta sholat di akhir kan karena yakin pasti ada air jenis tayakun apa. Tapi kalau sekarang hanya don. Misalnya ini, gue nelpon kancamu, Kang aku tilihi, aku ini neng hutan gak ono banyu, saya engkau setengah telu tilihi yo gak ono banyu, yo. Tapi kancamu itu terkenal leda-leda. Berarti dia kan mau jontok, rai-rai di komisi, gue bolak-balik dibodohi, itu kan mau don. Itu nak yang pertama contohnya yakin, kancamu itu amanah, sikok, di komit, itu nak sing tayakuna fantizoruhu afdal, tapi nak sing zona fata'ji itu tayamum afdal. Paham ya? Kontitik. Walau wajada lamun metu sapa wong mak ning banyu lagi kok orang nyukupi apa mak ing wong faladar mengko sing adar wujud istimalihi wajib nganggo mak kaya kun lan ana apa mak iku blada yang mis durunge tayamum. Karuan kok malah hidroko kulo, la hidroko kulo. Sesuai dakwah malah hidroko kulo, la hidroko kulo. Kalau tidak bisa 100% maka yang sebagian jangan ditinggalkan. Misalnya aku neng hutan, aku di banyu mau setengah gelas, apa? Maka saya tidak boleh langsung tayamum. Ini kan cukup untuk wajah, apa? Ya sudah, dicukupkan dulu untuk wajah. Setelah itu saya tayamum sebagai pengganti anggota-anggota lain yang tidak tercukupi oleh air wudhu tadi, paham ya? Tapi kira langsung tayamum karena ada air, makanya air ini harus dipakai secukupnya. Itu jenis apa? Jadi walau wajah damaan tapi layak fihi, fal agar wujud istimalihi. Dia kecelok ono air, maka airnya harus digunakan. Ini bahasan nggak kamu butuhkan untuk minum loh. Ini bahasan kamu nggak butuh air itu untuk minum, paham ya? Saya ulang lagi ya, kamu di tengah hutan ada air setengah gelas dan kamu nggak butuh untuk minum. Kamu kalau langsung tayamum kan jadi salah pengiran ngomong banyu kok. Tayamum, maka kita pakai. Tentu ini hanya cukup wajah kan? Paham ya? Hanya cukup wajah. Ini apa wajah damaan sing layak fihi apa? Tapi tetap fal adhar wujud muslimah. Jadi kita pakai kanggo rai. Dan nanti setelah itu kita tayamum. Tayamumnya tetap nganggo rai. Rainya ya ditayamumi, tangannya ya ditayamumi sebagai semua pengganti anggota wudu yang tidak pakai air. Caranya waya kunulan ono pomak tentu koblat tayamum sedurunge tayamum pun dite. Pokoke kaya dia memalai hidroku kulo, hidroku kulo. La wajib lan wajib posirahu apa tuku mak bisa mani misile kenteran gos padane mak. Ila yang taja kecuali untuk butuh sapa wong ilahi maring saman oleh butuh lidene maring utang mustaghrikin kang ngentekno dunyam au munate safari utawa butuh biaya perjalanan au nafaqat hayawan atau biaya hayawan mustaramin kamu taruh. Misalnya aku lunga ning hutan sangu 1 juta. Saya ini orang kaya, misalnya mau hutan sangu 1 juta. Ya tak ulang lagi ya, saya ini orang kaya mau hutan sangu 1 juta. Ketika ada air, terus ketemu petani bawa air sak jerigen. Ya, ketika enggak ada air, ketemu petani bawa air sak apa? Sak jerigen. Atakoki, "Pak, regane piro, Pak?" Ternyata dia ngasih harga normal, apa? Harga normal. Misalnya mulai sak jerigen 5.000, apa? Iya. Maka saya wajib beli, apa? Wajib beli. Karena ini dijual dengan harga normal, apa? Paham ya? Ya makanya sudah. Saya nggak boleh tayamum dong, karena saya punya kemampuan beli air dan air ini dijual dengan samanil misli. Nah, kecuali petani tadi kurang ajar, mentang-mentang mumpung wah wong ning alas pira wae dituku. Pira Pak niki 200.000. Itu kan di atas samanul misli. Maka saya boleh tayamum. Paham ya? Atau kecuali saya butuh uang itu. Sale kangkang, memang sangune mau 5.000. Paham ya? Sangu 5.000 ditukar orang banyu kan tak kebal apa minami. Karena aku kan sangu 1 juta, berarti kan cek susuk 900 sangang pulau 5.000. Ini cek keren apa? Paham ya? Jadi tapi nak gue sanggup 5.000 ya saya mau wae kan 5.000 jimat apa? Nah, itu jenenge kecuali kamu butuh lidainin mustaghriqin au nati safari utawa au nafaqati hayawanin muhtarar bon bite. Walau riba lamun den kakno lahu kedhe wong apa maun banyu ira ta den silai sapa wong dalwane ing timba wajib mongko wajib ku alqabulu nampa fil asab. Atau kamu tidak menemukan air sama sekali ketika ketemu petani ning hutan, kamu dikasih air. Atau disilai timbo untuk mencari air, kamu harus menerima itu. Karena ya risiko rezeki. Tapi walau apa mau mengekei sapa wong sama ana erkane banyu, kana mengko ora wajib kabeh. Jadi gunane kula nak dhuwit ku sensitif. Gunane kula nak dhuwit ku sensitif. Mulane pangeran, mulane ning pondok lah ya ngono. Jan pangeran nak gitu yo ono aneh.
wong nak akrab ngono wae. Kowe di kanca akrab. Saking akrabmu iku misale bar tuku pecel iku regane pira pecel regane piro? 10.000. Kowe saking akrabe mbok pangan gak pamit. Iku wong ku darane iki tetep wong saleh. Kok kanca akrab mangan pecel 10.000 gak pamit ku wong cek darane wong saleh. Mergo 5.000. Tapi nak duwe 5.000 ning sak dijupuk meskipun akrab iku wong ya terus gaduh apa? Padahal larang dipecel kok di 5.000. Iku pangeran. Jadi nak saman muni dhisik sensitif, apa? Sensitif. Iku pangeran. Kowe dadi mantune wong sugih, delok TV sewengi, nyetel AC sewengi, kira-kira cara diuangkan iku bayar listrike iku senilai 100.000. Iku mertuam darane kecek capek. Ini ada duit yang meja sebelah itu jupuk kok mantul elek. Jadi padahal duit 5.000 ambek kamu gunakan hasil tadi nilainya banyak. Itu pengeran. Jadi mulai dulu saman itu sensitif. Lalu syariat dia aturan lucu. Nak kue dikai banyu nilainya 5.000 lah tompo. Wong banyu wae. Tapi nanti dikai duit wong, gue tuku. Banyu ora wajib nompo. Mergo li indomie minah potensi diundang mergo rupa duit. Jadi unik agama kuwi. Jadi duit mulai dhisik ku rada keramat duit. Duit nyenane tenan duit. Kulo di kanca akrab kan kuwata. Akrab kaya apa? Wis akrab sebelah. Anggere mulai utang mesti ruwet. Karena tadi nak kancamu ngutangi, itu yakin kowe ora bayar, mergo mentang-mentang kanca. Nak ora ngutangi mbok cap jare kanca kok ora. Anggere bab iku wis ruwet. Mergo apa? Jadi duit itu mulai disewa, masuk gaib tuh. Nah jare bangun nak itu duit itu pas digawe orang didaras gabung setan. Bangun nak sih. Duit itu digawe orang kita kalau menurut saya setan itu gabung. Dengan setan mesti ya Allah jadikan ini fitnah. Jadikan ini apa? Fitnah. Senang duit itu berarti senang fitnah. Berarti duit malah berarti nyawa. Duit itu mana? Oh, jadi semuanya tiga fitnah. Jadi dua fitnah orang dua. Mulanya walau wahab bersama-naku pala. Apa walau wahab bersama-naku pala. Ini sarah-sarah diterangkan di Ida Milina. Mereka potensi kaundat. Semuanya tenang. Kue sakit jajan. Kue didolani kancamu. Itu biasanya nak wakrab atau didolani kiaimu. Nak misalnya akrab kan nyembelih pitik. Anggap aja pitik rego 1.000 sing jago. Itu digawe pitik puru. Pitik diet, saya ketahui. Tak segane, tak papane. Pokoknya hormat kue entek 80.000. Terus kue mendingin nih, Kang aku nak dolan gono sebelah pitik, aku gak F. Padahal nyembelih pitik dan macam-macamnya entek 1.000 F tora, gak F. Aku dolan gono kan sebelah pitik, gak F. Padahal entek 80.000. Tapi kena mendingin, Kang aku dolan gono. Tapi sangoni ya, mau mesti F. Maksudnya bayangan keluarga, mereka duit ya. Padahal sama kan. Kau nyangoni 1.000 ya kehilangan 1.000. Kau pesan hormat di sebelah kita ya entek. Tapi secara peradaban tuh F pesan duit, nama? F pesan duit. Paham ya? Jadi pengiran ini orang kena bertanggung bantah pengiran. Sebab apa ya harus pokoknya ngono pengiran gawe dunia. Nama? Gawe dunia. Itu pengiran. Lalu tentang fikih gimana? Ono wong nawani kayak kaji dikajeno oleh cara fikih. Tapi nak dikaji orang wajib nompo. Mereka nggak rawanti. Bukan. Jadi itu dari pengiran itu pokoknya duit itu sensitif. Aneh apa ya? Kalau suruh enak ngamal itu duit tapi lalen. Kalau bapak itu pokoknya ngamal itu nak iso duit tapi dia lalen. Mereka duit itu nak ngamal kutuban. Mereka potensi minah. Jadi kutuban. Kau kutuban. Aneh soleh wong semua tahu. Ibu lali. Kalau nak ngamal itu sakit benang lali. Sitok mareling. Kakian sesuai lali. Ngamal itu lali. Jangan lali. Sisi kemungkinan kakian orang tahu. Tahu ya. Walau nasi alamun lali sopong hu ing mak firahlihi ing dalam kendaraan itu. Awadullahu to tersesat sopong hu ing mak firahlihi. Falam yajid hu ba'da tolak. Barang digoleki ora ketemu. Fataya mama mongko tayang sapa wong ya padha mongko ngodo iso wong belasari ing dalam kaul sing ada. Mongko dianggap sembrono. Jadi kowe misale nggawa Innova ning tengah hutan. Kowe eling betul nang nggawa air ning dirigen apa kowe eling betul nang nggawa air ning. Tapi barang wayahe butuh kowe lali tak dakok endi. Barang tekem ora iso eling-eling terus ayam bareng bar tayamum lagi eling. Ternyata ning isore jog misalnya.
Nah itu tetap wajib qadha. Karena kamu dianggap sembrono. Wong lali gowo-gowo dhewe kok lali. Wis jenenge apa? Walau nasiyahu terus falam yajid ba'da qalam fatayam mama tetap qadha fil tapi walau adalah lamun ilang apa roh kendaraan wong kiri halin dan kendaraan akeh apalagi mung ora perlu untuk ikaruan misale nggawa unta ontane mlayu kuatot unta-unta akeh lah ning ontane iku ana banyumu iso ora perlu ngodoki mergo yo rapati disalahno nek pangeran rapati napa disalah atane dise kabeh pinju kok yak tajen to butuh sapa wong ilahi maring mak li asihar muhtaramin krana ngelake kewan sing terhormat wa malam senajan tonggo. Iki bayangno ning Arab misale kowe nggawa perjalanan kan nggawa unta utawa jaran. Ngono gitu perjalanan ning padang pasir kan nggawa unta utawa napa jaran. Perjalanan masih 100 kilo napa? 100. Lah kowe nggo banyu musak dirigen. Kalau kamu pakai wudu, air ini habis. Padahal 50 kilo lagi untane wae ngombe. Nah, ra ngombe reso terusno perjalanan. Maka banyu ini tidak perlu kamu pakai wudu, kowe tayam. Banyu iki ben kok ngombe on. Oh, kenapa ayahta ilaihi li'atsimu taromen walaupun kebutuhannya walau mahalan kebutuhannya nanti misalnya 50 kilo lagi. Paham ya, jadi perjalanan padang pasir orang Arab dulu kan pakai unta. Terus kita sanggup musak diri, kamu tahu 50 kilo lagi unta ini harus minum, kalau nggak minum dia jatuh. Ya sudah, air ini kamu gunakan untuk minumnya unta nanti. Saiki kowe kebutuhan sholat pakai tayam. Mungkin apa ayyahta jailehi li'arsi muhtaromin walau mahalan senajan untuk engkau. Asal itu teka kaping 3 marodin ulara yukhofu kang den kuatirno ma'hu sertane marot apa ministimali yukhofu kang den kuatirno ma'hu sertane marot apa ministimali sanging gunakno mak utawa napa waca mutati ya khofu kang wedi sapa wong ma'hu sertane ikilah mak ministimali sanging nganggo mak ala manfaat udwen ing atase manfaate anggota. Atau memang kamu boleh tayamum, kamu punya penyakit yang kalau menggunakan mak itu masalah. Misalnya wong boroken wong apa. Wa kadalan khale kaya mengkene batul buki utawi wedi kesuwen mari awis sayyidul fahishu utawa engko dadi cacat sing elek. Di udwen dalam anggota dohire kang dohir fil adaring dalam kaul sing adar. Misalnya sikilem iku bubulen, pupumu bubulen. Nak kowe wudu tambah blenyek, utawa nak kowe adus tambah blenyek. Mergo kena napa ba? Maka yang seperti ini kamu boleh tayam bil azhar. Termasuk boleh maneh wasid datul burdi lan bangete adem napa? Bangete adem. Iku utawa mubtada yang asal wasid datul burdi utawa burdi sami utawi bangete adem kamarotin kaya dene loro kados teng salju-salju ning daerah kutub. Niku misale ning daerah kutub salju kowe nak kena banyu tambah nemen. Saking anyep, maka ya boleh apa? Tayamum wasiddatul bardi napa? Kamaroti. Wa idas tu milanane kane nganggo, wa idam tanah alane kane ora nganggo kacegah sapa wong istimalau ing nganggo mak. Diudune ing dalam anggota ilam yakun namun ora ono iku ahli alat yo apa satirun penutup. Wajib mengwajib tayamum wa kadza wastu sokai kasus sokai alal badab ing atase badab sing dipilu. Ya, tapi cara muqabilul madzhab ora usah. Cara mereka mau lho. Al-madzhabul mukhtar itu kadung terdikte bae kaidah malai drokukulu, lai drokukulu niku repot dadi. Tapi muga-muga niki namung alal madzhab al-mukhtar. Cara madzhab liyane ora usah. Misale ngaten nggih, kula niku ngangge gip. Misale kula niku habis jatuh patah terus niki pakai gip. Napa? Pakai gip. Nah, gip ini kata dokter, Gus ini enggak boleh kena air. Yang enggak boleh kena air kan ini. Maka kalau seperti itu saya harus wudu, raiku ya tak wudoni, tangan ini ya tak wudoni, tangan ini ya tak wudoni. Nah pas wae basuh ini karena gak terbasuh air, aku over ganti tayamum. Setelah tayamum ya sudah meneruskan masuk rosi pakai air, pakai masuk rijli ya, pakai air. Kok gara-gara korban kok itu malah hidrokulu. Makanya ini kan apa wajibat tayamum, wakada khusus sokeh halal. Ada artinya tayamum kan tidak semua ya, yang sokeh harus tetap ghuslul pasti al-ghuslu apa? Bilma. Tapi ada di repot apa? Jadi datang ke melek, lah apa tayamum barang repot. Tapi hukum. Wala tartiba bina kembali jumlah nak pernah prototipe bang jumlah. Jumlah pernah prototipe mergo anggotanya kan memang dari awal kan tidak wajib. Berarti tayamum dulu boleh langsung mandi. Jadi misalnya ya pupumu itu belanya kena udik. Paham ya?
Terus kalau kena air tambah blonyo. Sing blonyo ora pupumu tok. Dasmu waras, raimu waras, dadamu. Ya sudah sing waras tetep nganggo banyu. Lah sebagai pengganti pupu sing blonyo misalnya tidak sentimang diganti tayamum. Karena mandi junub itu tidak harus tertib, tayamum dulu ya boleh, mandi dulu. Boleh. Tapi nak wudu ngenteni wayahe. Tayamumnya ngenteni wayahe. Jadi mau misalnya tangan ini kok kena gip. Wudune piye? Ya wudu sik rai kan urutan wudu kan rai. Basuh tangan ndak pas wayahe iki. Tayamum. Ojo kok langsung tayamum terus wayahe. Jangan ora tau mikir. Mana yang jadi bodoh baru karena tahu mikir. Kalau orang hidup di rumah sakit SP nak wae. Kadang yo kangkang santri ben ora tau salat somben wis traweh. Padahal yo santri kadang di setengah kiai. Jajal kiai sing diinfus. Do salat ta ora? Ora salat, mergo muyah ning nggon tak takok mboten salat. Kok wajib kok ndok padha wae. Ngerti nek salat dihormati waktu rugi, ngene ibadah kok rugi. Ojo keman yo dadi kok sampe nak noloro diinfo paham ya, diinfo sesuai nguyon ninggo. Niku nak kowe dadi wali tetep wayahe salat ya. Nah, senajan to salat mesti rasa wong nguyon ninggo napa-apa ninggo. Jenenge salat ya hormati. Tapi kok wajib. Lah gara-gara wajib kodok iku terus do beling. Bang-bang wajib kodok menisan apa? Bentar salat satu jam. Iku ora bakat wali oh. Bakat wali ra ngono. Paham ya? Salat. Paham? Nggih. Mbok kodok. Ya kodok ya ora ngeluh, pas lara ya ora ngeluh. Tapi wis salat dihormati waktu kok wajib kodok, pas lara ora ono ngiliki ya wis arep tambah. Dan wong ra menarik wis piye sebire. Pak, tapi nek cara hukum itu kok salat dihormati waktu kok ya wajib kodok. Wes. Wala tartiba binaum sehingga namun kalau ana sapa wong pisan kok hadas pala so istirahat tayamum. Syarat tayamum, tapi carane tayamum piye nak hadas ternyata hadas asghar lho ya. Hadas asghar fa ingkana muktisan ya hadasan asghar fal aso istiratu tayamum waqta ghuslil alil apa? Waqta ghuslil alil kata contoh kula wau lho. Kalau yang luka tangan berarti dia wudu dulu, tangan dulu baru pas wayahe ghuslul alil karena enggak bisa pakai air baru tayamum. Jadi harus tertib karena di wudu harus tertib, maka penggantinya juga harus tertib. Tapi kalau junub dari awal kan nggak wajib tertib. Kue ngedusi pupu sik ya kena, ngedusi rai sik ya kena, ngedusi tangan sik ya kena. Lah saiki sing lara pupumu, ya sudah boleh tayamum dulu, pengganti pupu yang nggak tersentuh air, paham ya? Habis itu baru mandi. Paham ya? Terus misalnya pupumu blonyok terus dikip, ya sudah tayamum dulu sebagai pengganti kip atau mandi dulu. Mandi dulu setelah selesai karena ini enggak sempurna kan? Nah itu diganti tayamum. Lalu jadi apa? Wala tartiba bainahuma lil junub. Tapi nak muhdis itu tayamumnya apa? Waqta ghuslil alil apa? Waqta ghuslil alil. Wae basuh penyakit. Fa in juri kamu kalamun den catoni apa udwahu anggota loro wong tayamumane mau ketayamum lho. Ora berat ya. Ayo mulane ora usah ngaji ada buku. Jadi misalnya ini, sing cacat tuh tanganmu gini. Jadi cacat tanganmu gini, ambek sikil sing mau diufardi. Sikil sing mau diul. Jadi sing cacat tuh tangan, ambek sikil sing mau diufardi. Contohnya wudu mawon. Artinya sikil mau diufardi berarti waro al Ka'bah, paham ya? Atau tahtal Ka'bah. Berarti kan ada dua hal yang nanti pasti gak boleh kena air. Berarti ada dua anggota yang pasti gak boleh kena. Maka kita wudu. Waya iki ganti tayamum, kok waya sikil juga ganti tayamum. Karena tayamum pengganti dua anggota. Yang enggak kena air tadi kan kaki sama tangan. Jadi fa injuri ka adwahu udwahu fatayam mani. Moko wajib tayamum dulu. Ya, ora iso ngaji damai kae. Mana ora iso ngaji usul loro iki, pancen enak, napa? Ya goblok, Pak. Ada jadi wong alim bingung bagaimana akhir. Bingung habis iki sebenarnya kan ngiling-ngilingan zaman akhir ono sing ngaji keren tapi zaman ini orang ngaji hajat. Kondang ya. Ora paham kondang, meneh paham. Wong rumus tak keren kok. Opo kita popo non sekarang. Perkara dalu jimat dalu. Wa ingkana lamun ana wis wajib wa ingkana kan dadi rotin ayu wa ingkana
alil utawa ingkana madu kira kajabiro den lalim kira jabiro piye kuna maknane mideng saiki maknane gip no lalim kira kang ora mungkin apa nasuha apa nyopok jabiro dadi ngene wa ingkana tilkal alil iku kajabiro den misale mergo kadung digip lalim kira apa nasuha ya wa salam ko basa sapa wong as-safi wa tayammama kama sabab malah repot meneh dadi misale tanganku gipan gip ini kan artinya enggak boleh kena air. Tapi kena sekedar diliwati masku, wah dilapi banyu kan iso. Ya sudah diliwati masku. Tapi masku ini kan nggak bisa pengganti wudhu. Terus syaratnya wudhu itu waslu, maka ini di masku sebagai melakukan qadhul imkan apa? Yang paling mungkin. Ya setelah itu terus diganti tayamum. Mulai dari apa? Wasalas sokai apa? Watayam, maka masa. Nah tapi senajan to salah soke wa tayammama kama wajibu ma'adari kaum apa masku kulli jabirati kita dibasuh dimain kelawan banyu. Jadi kalau balik malah ya jadi ini delok pegang niki kena gip. Nah kena gip tapi ra iku kan soke. Jadi enggak bisa pepeh tanganku kan loro mulane tayamum. Sing loro kan gir-gire tok ra iku kan soke. Maka ra ini tetap wudu, paham ya? Tangan ini tetap wudu. Ini ya tetap wudu, sebagian ini tetap wudu. Nah, nanti pengganti ini tayamum. Tapi meskipun demikian, salah sokai ini pun disambungkan. Jadi yang ini gosu sokai, jadi paham ya? Yang ini wa ma'adzalika masukuli jabiratihi bima. Tapi wakilah bagi ya sebagian besar, apa? Besar orang itu kulul jabirah, tapi sebagian. Faidah tayamama mengkonakan tayamum sapa wong lam yakut. Faidah tayamama mengkonakan sapa wong li fardin krana fardhusanen kang kaping pindho. Walam yuhdis lan urung hadas sapa wong lam yukit mengko ora sambaleni sapa aljune wong junub muslan ing adus. Tapi wadi itu lan baleni sapa almuhdis wong sing hadas mak perkara kada alini sawuse sing kecelok penyakit iki. Wakila stanifani ngawiti karo. Wakila almuhdis kajunubi. Jadi walhasil wis ngel-ngelo wong tenan. Kok nak ono kan duhur kan satu tayamum kan satu fardu. Kaidahnya kan satu tayamum satu. Maka resikonya setelah duhur kok waktu asar ya mengulang semua. Apa? Mengulang semua. Nah, tapi nak dari Imam Rafi'i, nama dari sinten Imam Rafi'i. Nak wong junub enggak perlu mengulang mandi. Kan nggih, nak muhdits mengulang, napa? Wakila stanifani semuanya mengulang. Wakila al-muhdits kal junub. Berarti malah enak, yang muhdits pun seperti junub sama-sama tidak perlu mengulang. Ya, kan ini kan jelas kan faidah tayammama li fardin sanin wa lam yuhdits lam yu'id al junub wa yu'idul muhdits. Lah saiki al muhdits kal junub berarti junub kan gak ngulang. Nah, tapi kultu hadza salis wa sahhu. Iki salis iku asahhu sing luwih. Niki kula wacana khilaf-khilaf tengene masalah tayamum karena ini penting sekali. Saya ulang lagi khilaf menyangkut turab. Apa? Kula nu cek eling banget. Terakhir mau eling banget. Pas itu saya kalau nggak salah itu kelas 1 aliyah, enggak, sekitar kelas 2 sana. Saya itu masih ingat bangun itu yai kalau tiap tahun kan haji, murid dulu kalau tiap tahun haji. Ketika beliau masih sehat kan tiap tahun itu. Aku tidak menangis. Kalau beliau mau haji itu nyari ikan turok, ya turok sing lahu bubar, turok sing lahu. Jadi kalau sama Gus Kamil, sama Gus Syukur itu kan yang saat ganjaran sama saya itu Gus Kamil itu. Nyari turok di belakang MTS. Karena beliau itu di pesawat kan pasti apa? Nggak bisa wudhu. Ya turap-turap betul, ya turap-turap betul. Itu dulu ketika saya terakhir di sarang, ya saya sudah ma'arif, sudah orang lah. Itu bangun ya cerita ya agak sak ya. Sak bil fatwa tapi saya yakin tidak sak dalam amal. Orang itu boleh sak bil fatwa tapi nggak boleh sak bil amal. Karena amal itu kadang dorongan muqtadal kalam, dorongan muqtadal. Intinya beliau itu menangi tren di mana orang-orang di pesawat itu kalau wudhu pakai jok, tayamumnya pakai jok, apa? Kalau yang menangi banget. Kalau berkali-kali ke Mekah itu ya dibukai, riwayat sholat ya perlu dibukai, duhur memang ya ada kan. Jadi pesawat saya itu luar biasa. Masih jurusan Mekah itu subuh ya ada. Malah nak Habib Umar, saya Umar Habib malah marah meneh. Galuk hak jamaah, bingung dengan pesawat sholat. Jamaah, yo ngadeg normal, kalau pesawat kelebihannya kan koyo omah, banyak kan gak koyo bis. Pesawat ora kok sinar mandiri, boten.
Anteng no, anteng. Jadi kau tengok-tengok, kalau sinar mandiri yang goleng no. Jadi anteng. Singkat cerita, betul sampai mungkin kalau jujur tak pilih. Ini kita hormat Ramadan loh, hormat Ramadan. Sehingga, kalau orang tenang, jadi kalau itu dipokso. Jadi pas di atas alam-alam itu kan kira-kira Yaman kan biasanya. Ya tadi barokahnya saya suka fikih itu barokah sekali karena semua peristiwa itu tak jiwai karena saya pengagum fikih. Sehingga semua peristiwa tak jiwai. Biasanya sebelum masuk ya alam-alam kan diumumkan ini mau ya alam-alam silahkan kalau mau niat mikot apa? Niat mikot karena di antara mikot kan ya alam-alam apa? Kalau semua itu alam-alam ya alam-alam itu atas ya alam-alam biasanya sudah subuh itu sudah subuh. Sekitar mungkin taruh jam sini ya sekitar 4:30 lah, jam sini sekitar 4:30. Tapi di sana kalau pakai jam Indonesia sekitar jam 8:30 atau jam, karena jam saya ada saya rubah. Jadi misalnya 8:30 wah subuh kan terpaut berapa 4 jam kan? Jadi sekarang cerita itu jumono biasanya mau tahu itu kan Islam kota. Islam kota kan luar biasa, senengane sholat. Wah, dia orang kaya Islam pondok, waduh. Ada selan juga Imarif, jadi sholat itu mumpung rano Ma'arif terus sholat malah. Juga sholat. Sehingga cerita terus semuanya bertayamum pakai jok, pakai jok. Ya jok depannya itu. Nah, orang di jok depan. Kalau beberapa kali saya ketemu tiang PKS di dalam hal ini memang mereka luar biasa masalah hormat sholat. Itu sholat. Saya berkali-kali lungo bareng dari Jakarta ke Jogja naik pesawat, kadang naik bis. Zaman saya masih aktif di Jogja itu, ya biasa sholat pakai apa? Jogja. Akhirnya kan bingung. Aku ora sholat santri ora sholat. Aku sholat, maksud saya aku mengganggu Jogja. Gue gak tau mikir kan, gue enak jangan melane. Mikir. Terus gue kan kancanan santri podo santri, akhirnya sepakat rasa sholat pokoknya kan. Jadi masalah aku kadang ketemu orang PKS, orang macam dan memang kita berteman gak masalah, meskipun saling kritik gak masalah. Karena kritik itu penting untuk jaga ilmu. Kritik itu tidak harus benci ya kritik. Saya sering kritik Wahabi, kritik PKS, saya tidak harus benci karena untuk jaga apa? Ilmu. Mereka juga kritik kita kan ya bodoh. Satu-satu doang. Sebangkai ngempet malah ditutut. Setiap satu perilaku ada hadisnya. Apa ada hadisnya kan ono? Jadi orang lah. Gak apa-apa kritik itu gak apa-apa asal untuk jaga ilmu. Tidak karena emosi tapi untuk jaga apa? Nah problemnya kalau kamu gak sholat kan dianggap santri kok ora. Kowe sholat, kowe yakin nak kayak seperti itu tidak sah karena pakai jok. Paham ya? Makanya kita harus. Nah, kemarin saya dengan Gus Zuhur sebelum Ramadan sering cerita-cerita masalah tayamum. Pengalaman tapi ini makanya saya bilang orang boleh sakit fatwa tidak boleh sakit amal. Apa? Itu di mana? Maghribi itu apa? Maroko. Ya, karena kalau di kitab namanya Maghribi ya, Maroko. Di Maroko itu kalau musim dingin, itu di masjid itu dikasih batu. Ya batu betul. Batu kualam atau batu granit itu batu betul. Ya batu betul. Ternyata apa orang-orang Maroko kalau musim dingin itu ya tayamum juga pakai batu-batu di masjid. Jadi enak orang kelilipan. Kalau tayamum kita kan tayamum kelilipan. Ya pakai batu, ya kemudian dipakai tayamum. Paham ya? Pakai batu, sama lagi. Nah, ketika saya di Jordan, saya kan ke Jordan ya pas musim dingin. Semuanya ampun tenang kalau pas musim apa. Wah nak wudhu, wong Jawa kan mangannya mendoan tempe, kan nggak punya sumbu panas. Terus mangannya mendoan tempe kena musim. Wah, semai mati. Jamin. Mengkocok pulau sendiri ada mati tenan dulu waktu mati. Makanya, nah sekarang solusinya gimana? Ketika sudah di tren dunia, tayamum itu pakai jok pesawat. Makanya saya bilang kamu harus tetap ragu dalam fatwa. Dia tidak amalu masyaihin, apa tidak amalu masyaihin. Tapi kamu saknya fil fatwa saja. Ya saya ulang lagi, kamu saknya ragunya fil fatwa saja. Tapi kalau soal amal kamu boleh ngikuti muqtadul salah, boleh ngikuti muqtadul. Karena bangun di mana-mana kalau misalnya kayak kasus di Maroko karena orang pas musim dingin itu pakai apa? Tadi batu-batu yang di masjid, kita ya pakai itu. Tapi jangan jadi fatwa, beda loh fatwa sama amal. Fatwa itu kan apa? Ya fatwa dengan amal kan beda. Itu ibarat gini.
jauhi fitnah perempuan, jangan dekat-dekat perempuan. Itu fatwa yang betul. Nah, tapi misalnya kowe nang pesawat terus ngedui pramugari, pelayon ngalor ngidul. Misalnya takoki, Mas butuh apa? Melayu. Karena pramugari pasti mendekat. Jangan ditanya, Mas butuh apa? Karena fatwa niki harus lari dari Melayu. Para dinda. Terus golek pintu ceblok piye. Makanya fatwa dengan amal itu ya. Makanya kita ngaji sing takdir. Fatwa itu boleh apa? Makanya kayak tadi Imam Rafi'i kurang alimnya, dia sering sak dalam fatwa. Imam Nawawi kurang alimnya, dia sering sak dalam apakah Jabiroh itu begini, apa enggak? Masuk Jabiroh apa semuanya, apa enggak? Itu kan sak, namanya apa? Sak. Tapi kalau amal enggak boleh sak, karena amal itu bisa muqtadal hal apa? Muqtadal hal begini, aku rasa tenan ketika mau di alam, mau dibuka kabeh. Barang Islam kota, aku kan berkali-kali umroh itu lewat Jogja. Yang PKS banyak, Muhammadiyah banyak. Yang santri mesti cilur, semua ngalim mesti cilur. Yang ala tradisi kan. Ya kita dulu. Bapak sholat. Dia cuma anak sekomat kan. Imamnya lungguh nih Arab. Kok imam syaratnya kan Arab. Ya itu. Oh Akbar. Ini luar pesawat. Pengen ini ya luar pesawat. Nah aku yang dulu ya itu masih kalau menang. Ya fanatik bahwa turun itu menang. Terus bareng para haji cerita. Repot kabeh diambu ibu. Aku bayang mending pesawat dulu. Asrak wanita tono asal ketemu. Lagi mau cerita itu. Cerita. Lagi belum ada video tak. Tapi ada gue fatwa loh ya. Maksudnya nak kepeksa ngamal, ya. Gue duwe sangu. Nak kepeksa ngamal. Ini rasa fatwa ya. Pak, selain ralim, orang mau ngandel Pak. Mau cerita. Ya, Fataya Mamu Soidan. Ini kita pinjam Subro. Sekarang Imam Sinten Saron. Saya pernah ngaji sama Bapak. Ya pernah saya ngaji, pernah tak sinau. Ngaji itu rasanya berdoa, ya, Pak. Kilatan ini, tak kobel Allah. Makanya saya kilatan akan begini terus sampai. Biar ngaji itu kulinomi. Terus tujuh pendapat Abu Bakar Sato. Ngaji itu terang no tahkik. Untuk pola-pola terang no itu ben santri iso tidak ilah bagi tiga pola no. Untuk pola buat ilatno terus orang sing nyantar. Mau kenangan tok. Pokoknya ngaji mulai malam siji khatam tanggal 1. Apa hak murah pokoknya. Wah khatamannya ramai kenangannya kan. Ngaji pokoknya ngopi. Mau pondok tinggi, kenal aku itu. Namunan pasar aku. Kalau wajar, anfatayam mamu soaidan tadi. Wa amma maktalafu fi famin dalika qaulul Imam Syafi'i wa Ahmad inna soid fil ayat buat turab. Memang maknanya soid di Quran itu turab. Quran macam ya aneh. Kan Allah mau dawuh fatayam mamu soaidan thayyibah. Allah ora ngendikan turab. Turab itu ngendikane fuqaha, tidak ngendikane pangeran. Jadi unike pangeran mengendikan fatayam mamu soaidan. Nah, problemnya maknane sok itu barang sing dhuwur. Coba kena munggah bahasa apa? Sok ada. Nak barang go dhuwur jenis soid. Nak munggah sok ada. Jadi artinya maknane sok itu barang sing dhuwur. Pikiran Imam Syafi'i bumi ini bagian terluar tentu turab. Ya, bumi ini bagian terluar kan tetap turab. Ya soidan berarti bagian terluar, teratas ya, turab. Kan gak mungkin jadi kontamu bagian dalam bumi, aku magma. Nah, iya bagian dalam bumi kan magma, belirang, BBM, ya toh. Jadi nak kontamu dengan sesuatu yang di atas bumi, maknanya apa? Turab. Dari bagiannya kan tapi pangeran munine soidan ya. Pangeran dawuh apa? Soidan sesuatu yang di atas. Apa? Di atas itu maknanya cara Imam Syafi'i turab. Ya rumono iku pikirane sinten Imam Syafi'i dan kita mazhab Syafi'i. Fala yatayamum illa bi turabin tahir. Au bi romalin fihi hubar. Tidaknya ya pasir tapi yang masih ada hubarnya, ada bleduknya. Kayak pasir-pasir yang desa-desa kan misalnya apa nah? Pasir ning desa-desa kan nek misale panas wis apa? Wis kering kan tetep bukan kan tetap ada debunya gitu. Paham ya? Pasir-pasir di juga bangunan misalnya kepanasan bukan kan ada yang debu. Yang kecil-kecil sebagai pasir banyak enggak akan tapi kan tetap ada debu. Makanya aubiromalin fi kubar. Wes. Ma'a qauli Abi Hanifah wa Malik as-sa'id huwa nafsul ardi. Jadi semua bumi adalah sa'id.
Faya juzu tayamum bijami ajzail ardi. Walau bi hajarin la turofa bihi wa romalin la ubaro bihi. Jadi enak rodok nanti liben. Kan ya. Jadi cara kene dhuwur gunung ana watu kok yang terjan foto-foto dari jimat foto-foto pecah. Engkau ke dolan ning dhuwur gunung ya. Ning dhuwur gunung koyo raja salat ana banyu ya suatu kebudi enakno. Gue tarang enak lagi ini apa? Ya dari cara Imam Malik maknane sok itu sesuatu yang di atas. Walau hajaron la turobabi senajan itu batu yang tidak berdebu. Jadi rada enak nama. Terus waqala Malik, Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Innahu yajuzu tayammum bimata sulabil arti kanabat. Malah enak. Tayammum terus ana wit jati ta wong kuat enak ngene enak. Masalahnya Imam Malik kira menangis cok. Nanti nak takbir, lah cok ya Gus, cok ya 2000 buru. Cok ya? 2000. Wah, repot. Ya melane kula darani ulama kabeh wali, padahal Imam Sa'roni ora menangi pesawat, ora menangi mobil, tapi ngendikan syarat ya melane yuri dua bikumul yusra wala yuri bikumul usra. Nak kondisi normal teng Indonesia normal ya tayamum nganggo turab napa? Tapi nak misalnya kene pesawat bareng wong PKS wong Wahabi, mereka kan dalam hal ini orang-orang baik yang ngajak sholat. Masa kowe nantang ya sudah, kalau pas baik ya kita setuju, kalau pas gak baik ya kita nantang. Sama ketika kita ada baik ya ditentang mereka kan biasa wae padha ora nabi. Kan santai wae kok. Biasa wae kok. Biasa wae. Kowe aja koyo wong awam kritik ku kebencian. Enggak, kita biasa, kita kan ahlul ilm. Imam Ghazali ya kadang beda dengan gurunya, Imam Syafi'i ya beda dengan guru. Imam Syafi'i coba mencarahkan turab lahu barak. Imam Malik gak? Padahal Imam Malik dengan Syafi'i murid dan guru. Lah aku kan sampean tentang gak kok atau sama kitab. Oh, nara alim tentang jenenge sarap yo. Stres yo. Stres. Itu batno. Dan level enggak masalah. Apa Al-Qur'an bodoh, apa hadis bodoh, warasi bodoh. Ini apa? Bodoh, macam-macam ya bodoh. Terus kamu kabar melok daftar wali nominasi. Bulan nominasi cok semua orang usah nanti bodoh. Bulan nomor 2. Jadi jelas ya. Jadi makanya ketika Ibnu Abbas problem Quran itu satu, tetap dilapatno diwujudi. Apa? Punya sekian sisi. Ora iso nentang, ora iso tayamu nganggo watu, nganggo wit. Wong tayamu nganggo turab, sing muni turab ku ulama. Kan Quran ora tau ngendikan turab, dawuh fatayamamu sahidan. Ya ta iba karo manane sing bersih karo wah. Yen gak mungkin nganggo watu sing bekase buku peper. Baru karuan. Masa Imam Malik garane oleh nganggo watu, tapi watune tak go peper bayo. Kok mesti ra oleh watu sing gak apa? Baye kan. Ngene ora iso mikir Pak. Itu watu tapi gak kok iya belum apa? Peper. Ora sing peper mencret. Masalahnya Allah mau ngendikan so'idan kan, so'adaya mati so'udan, wa mas'adan bahwa so'idun. Itu barang sing mbok dhuwur. Paham ya? Nah barang sing mbok dhuwur tentu ini kan bumi terluar atau teratas kan turab. Kemudian Imam Syafi'i orang Quraisy itu maknanya ya turab ya. Tentu dalam konteks Mekah ya turab. Tapi pikiran Imam Malik, lah iya di atas ora turab tok wit ya di atas watu yo. Ya. Itu cara pikiran Imam Malik dan kita setuju. Kan lumayan gak keliben. Apa? Nanti kalau genate ya ning dhuwur gunung. Sampai tayamum nganggo lemah. Raya elek malah nganggo lemah, malah elek. Coba bayangno misalnya ke cawe itu. Lah kok Badrun kira-kira lanang. Bayangno nak kowe cawe itu terus nganggo. Turab. Ada melek. Tapi kira usah fatwa, makanya saya bilang kamu ya usah fatwa. Kita akan punya etika dengan Imam Syafi'i. Makanya saya bilang kamu harus ragu kalau fatwa. Oh iya, orang karena kita tidak mufti. Tapi kalau amal kamu harus yakin dengan muktadal hal. Kayak tadi misalnya Yai di Masjid Maroko sama Gus Yopur atau sama siapa saja. Orang Maroko ternyata tayamumnya pakai batu-batu pun disediakan di masjid itu ada batu-batu. Ternyata itu dipakai apa? Tayamum. Berarti kan mereka pun sudah intikal madzhab Maliki. Paham ya? Ya sudah kalau seperti itu supaya kira sholat.
Ana subuh tengok-tengok. Kenapa boten subuh? Lah boten enten turuk ini bubar. Terus subuh ya ada ora salat. Lu coba nang sini-sini wong. Ya kok melok duduk salat. Toh kita ada kehilangan ilmu yaitu intikal di mazhab Malik. Jadi udah pakai batu-batu itu kan ya seneng. Wis salat gak perlu ada ana imame ora kontroversi. Kulo digugah nang. Gugah. So saya mau ngikut Jokowi, pas saya mau sholat gue eling, pas gue lihat lemah nih sekarang. Ibarat untuk Medina, diadam tau orang. Orang ya ada pikiran gue, gue pengiran maklumi. Kemudian gue ambil Hasan baca cilik sakit. Hasan tak jak sholat, kan jejer. Imamnya juga ngarep, yang ngarep gue jadi imam sopo. Lo yang nanti nggak jadi imam, wah kau. Aku ini wah aku yakin wajib asal jadi imam kan. Kau oleh cara kita sulam sapinah mau. Saya kalau lagi mau ngalim, artinya zaman itu mau ngerti apa khilaf-khilafnya ulama itu sudah paham ya. Makanya ngaji itu penting. Jadi, wah ini kita bab tayamum kita bisa nopo. Saya kalau wajah maling, persisnya tak punya kalau. Jadi di antara yang dikhilafkan inna so'id fil ayat buat turuk umat Imam Syafi'i ini ya. Ma'akali Abi Hanifah Malik as-so'id huwa nafsul ardi. Ya semua bumi namanya so'id. Bayaju tayamum bijami adza'il ardi walau bihajarin la turaba alaihi. Jadi waktu sini gunung-gunung merwasilah mungkin agak tahu susah. Bihajarin la turaba alaihi. Paham? Wajah Malik innahu yajuzu tayamum bimatta sholabil ardi kan nabat wa bimatta sholabil ardi. Milih apa cara aku? Tunggu mesti beda. Oh, jalan. Temening senen. Krodo api ngono apa? Misalnya kene ngalas milih apa? Apa milih petri? Prank. Ikas ngape? Prank. Prank ono kuwe. Apa beneran? Sing enak aku. Apa cara ngalas jadi. Oh, oh, sing keren loh. Ya, jadi kita nak pulang. Makanya saya berkali-kali bilang, jangan kira fakir itu mewakili Quran, tidak bisa. Meskipun bagian dari Quran ya, tapi nggak bisa mewakili Quran. Turun itu sudah bahasanya Quran. Quran namun menghentikan saya mamu so'idah. So'idah kita tahu secara madatul kalimat dari so'idah, maknanya sesuatu yang dulu. Dulu pikiran Imam Syafi'i ya turun, karena terluarnya bumi itu. Cara Imam Malik ya mafokol ardi iso ahjar, iso asjar. Paham ya kita paham ya terus kalau jenengan di Yaman atau di mana saja ke ulamanya Maliki atau ketemu wong PKS, wong Wahabi macam-macam, mau ngajak sholat kan ngajak. Paham ya? Kecuali ngajak partai ini lah, gue ya orang wajib manut, jangan bangun di tiga. Ini kan urusan sholat. Tapi rasulah di sisi doang, nanti dicapak ragilem. Ya udah ngerti, aku lawan alim udah ngerti. Bapak sholat, yo. Ini saya mau menyekel jam ya, aku malah nyekel. Aku nengati gue. Al-Fatihah Imam Malik. Aduh, nasib. Ya, tapi ternyata ya nak kau ya, jadi walau hajar atau sajar apa? Sajar, jadi itu masih pendapat kita, masih dalam tingkai al-mazhabul. Ya, jadi kira usah terlalu fanatik, tapi tetap jangan fatwakan. Kita tetap fatwa alaman darabisyak. Kalau fatwa, tapi kalau al-amal sesuai muqtadal, karena ini kan hukum sosial, apa?